Ilmu itu apa? Ilmu itu sederhana, sesuatu yang mudah. Karena ilmu itu fitratallahi allati fataran nasa alaiha. Misalnya begini, saya orang miskin, nggak punya apa-apa. Sudah nggak punya apa-apa, nggak punya jabatan, terus keluarga yang nggak pati loyal, mungkin istri ada ngidolakan kita, bahkan anak kita sendiri juga agak ngidolakan kita. Itu kan sial-sialnya orang, anak kita aja tidak pernah ngidolakan kita. Tapi untuk bahagia itu sebenarnya sederhana. Sederhananya begini, orang pinter itu ingin mempertahankan kehidupannya, terus pinter sampai berobat habis banyak ke Belanda, ke Jepang supaya mempertahankan nyawanya. Si miskin ini kalau dia setiap makan, ya Allah, saya dengan makan ini mempertahankan nyawa saya. Sehingga makan itu satu kajian ilmiah bahwa ini luar biasa. Bahwa orang punya Alphard, punya uang 1 miliar, itu tidak mempertahankan sesuatu yang pokok, yaitu nyawa. Orang nggak punya Alphard itu hidup, nggak punya uang 1 miliar hidup. Tapi kalau nggak punya nasi 1 piring, nggak punya air 1 gelas bisa mati. Artinya apa? Orang miskin itu yusyarikul aghniya, sama dengan orang-orang kaya dalam hal kepemilikan hal-hal yang pokok. Tapi kadang-kadang orang miskin itu ya nyun sewu agak belagu, sudah miskin ingin punya Alphard, sudah miskin ingin punya, ya dia tersiksa. Harusnya cara berpikir nggak punya Alphard tuh masih hidup, nggak punya uang 1 miliar masih hidup. Yang punya Alphard hidupnya juga pakai nasi 1 piring, yang punya uang 1 miliar juga pakai nasi. Ya kalau itu kan sama, saya punya. Kalau gitu kan bisa miskin rasa kaya itu. Itu memang harus dilatih. Nah, kalau orang kaya kan rumahnya banyak di mana-mana. Memangnya kalau rumahnya banyak di mana-mana terus tidur di sini 1 jam, di rumah itu 1 jam, malah nggak bisa tidur kan? Tetap aja yang dipakai 1 kamar. Itu gunanya apa punya rumah banyak? Setidaknya zaman miskin itu dia berpikir gunanya apa punya rumah banyak yang dipakai ya hanya 1. Meskipun suatu saat kalau dia kaya juga berpikirnya agak rubah. Ya penting punya rumah banyak biar kemana-mana punya rumah, nggak apa-apa. Tapi sementara masih miskin jangan berpikir seperti itu. Nah yang menjadi miskin kacau kan sudah miskin berpikirnya gaya orang kaya, itu kecelakaan ya. Nah itu ilmu, maksud saya itu ilmu. Sehingga dulu Nabi ngajari orang miskin itu sederhana. Ketemu orang miskin sama Nabi diajarkan. Nabi diantara ajarannya begini. Ada seseorang man asbaha, orang yang setiap harinya mu'afan fi jasadi, dia sehat, aminan fi sirbi, negara dalam keadaan aman, tidak dalam ancaman. Indahu qutu yaumi, dia hari itu punya makan. Faka'an nama khizat lahu dunya bihadafiriha, berarti dia sudah punya dunia dan seisinya. Karena polanya sama. Buat Presiden Amerika itu yang untuk mempertahankan nyawanya ya makan pokok dan minuman pokok, bukan jabatannya sebagai presiden atau punya uang triliunan. Orang paling kaya di Indonesia juga gitu, untuk mempertahankan hidupnya juga dengan makanan pokok. Dan itu orang miskin punya. Kehidupan paling top itu apa? Ya kehidupan yang mempertahankan nyawa itu yang paling top, lainnya itu enggak. Karena mempertahankan nyawa ini super penting dan orang miskin bisa. Nah, saya berharap ilmu seperti inilah menjadikan dulu itu kuat ketika melawan Belanda. Kenapa kuat? Karena mereka gampang syukur. Barokahnya gampang syukur itu selesai dengan dirinya sendiri. Kalau bahasa intelektualnya itu, orang kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri bisa berpikir memanfaati pada orang. Dulu orang-orang miskin ketika era sahabat, termasuk era para ulama yang mendidik para umatnya, itu selesai dengan dirinya sendiri. Nah sekarang banyak orang miskin juga termasuk orang kaya, bahkan belum selesai dengan dirinya. Wah itu angel, ngajak jihad angel, karena dengan dirinya saja belum selesai. Maka masyhur itu kan ketika perang Tabuk, ada orang datang, kira-kira kalau Indonesia pakai beras 4 kilo, ya Rasulullah yang 2 kilo tak kasihkan keluarga kami supaya bisa makan, yang 2 kilo tak kasihkan jenengan untuk biaya perang. Perang Tabuk itu perang tersulit, disebut perang Dzatil Usra. Sekarang hitung saja, ini coba dihitung, mungkin yang bagian kasir tahu. Kalau 2 kilo kali 3.000, umat Islam pas itu sekitar hampir 3.000, itu sudah 6.000 kilo. 6.000 kilo itu artinya apa? Orang miskin ketika perang membiayai dirinya sendiri, itu satu. Kedua, dengan mental memberi, orang ini tidak tamak. Barokahnya tidak tamak, tidak nyalahkan yang kaya. Efek dari itu apa ketika perang Tabuk? Sumbangan dari Sayyidina Utsman yang jumlahnya besar sekali, yaitu diantaranya 1.000 dinar. 1 dinar kira-kira 4,25 gram, berarti sekitar 4.000 gram.
itu bisa diberikan alat perang. Sumbangan dari Abu Bakar juga bisa dipakai beli kuda untuk perang. Nah bayangkan kalau kebutuhan orang miskin ini untuk makan itu nggak mau urun, wah saya miskin nggak perlu urun, saya miskin dipakai alasan terus. Maka jumlah 3.000 ini akan mengurangi anggaran untuk belanja peralatan perang karena untuk konsumsi orang miskin. Jadi itu kadang mangane tanduk itu kan repot. Wes miskin mangane tanduk, nak antri mo kan ribet. Artinya apa? Perang ini tidak fokus karena ngurusi konsumsi untuk orang-orang miskin. Nah, dulu zaman Nabi orang miskin pun semuanya heroik. Mereka dibantu gak mau, inginnya bantu. Sampai dicibir sama orang munafik. Apa gunanya sedekah 2 kilo? Wong perang ini perang besar antar negara. Pas itu mau perang melawan Romawi. Sampai orang munafik bilang alladzina almizuna almuttawiina minal mu'minina fis sadaqati. Walladzina la yajiduna illa juhdahum faskharuna minhum. Orang-orang munafik digambarkan Allah orang-orang yang mencibir sedekah kecil. Wong untuk perang besar kok sedekahnya hanya 2 kilo. Tapi yang mahal bukan 2 kilonya. Kalau ada 1 juta orang miskin menyumbang negara 20.000, itu artinya apa? Kita punya rakyat yang inginnya hubungannya dengan negara memberi. Tapi coba kalau kita 2 juta rakyat yang inginnya dari negara mendapat, pegawainya demo ya. Nah ini ajarannya Nabi yang luar biasa. Dulu Nabi itu bisa mendidik orang miskin pun bermental memberi. Nah barokahnya bermental memberi ini mereka selesai dengan dirinya sendiri. Coba kalau mereka tidak bawa makanan sendiri ketika perang, mungkin kuda yang untuk perang, terus mereka berpikir, "Bu ini saja disembelih supaya kita bisa makan." Ribet kan? Ngapain beli senjata yang mutakhir, makan saja nggak bisa. Tapi barokahnya mereka urun sendiri. Mereka selesai dengan dirinya sendiri. Ini hebatnya didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah dulu Mbah Hashim dan kawan-kawan itu berhasil mendidik seperti itu. Santri yang miskin-miskin itu kalau ngaturi kiai duwene telo itu kayak no telo, duwene wi itu kayak no. Sehingga kiai sing wis mapan-mapan, misalnya kasus kula ngoten kan mun setengah mapan. Ya akhirnya yo iso mangan wi. Jebule wi ku yo enak. Santri yo seneng mergo kiai ini seneng pancen wis suwi mangan pizza misalnya. Nah, tapi nak sing melarat terus aku melarat kiai tak kei mosok doyan. Wis melarat medhit di alasan kan ribet kan. Ini yang perlu dihilangkan. Medhit kok berargumentasi. Tapi yang mahal itu bukan winya, mental memberi. Orang itu kalau mentalnya memberi itu berarti selesai dengan dirinya. Tapi kalau tidak bermental memberi pasti tamak. Dan tamak itu mesti menghakimi orang lain. Maka dalam kitab Hikam diterangkan penyakit terberat itu tamak. Kenapa? Karena orang pikir itu tidak ada kata-kata kitab Hikam, bukan kata saya. Yang ada itu tamak. Misalnya gini, saya kenal PLT Bupati Kudus. Tidak pernah saya bilang beliau kikir. Tapi sekali saya pernah ngajukan proposal tidak kesampaian. Wah, beliau medit. Jadi saya menvonis medit itu sebetulnya ya karena punya keinginan tidak kesampaian. Coba kalau enggak, gue medit orang serap penting. Misalnya anak-anak muda sama orang-orang cantik di Jakarta, pernah nggak kamu bilang itu sombong? Enggak kan? Setelah kamu bilang, "Mbak aku ingin kenalan Mbak sampean," terus dia agak mau, baru kamu bilang sombong karena keinginan kamu enggak. Nah bayangkan kalau orang bermental tomak kayak apa bangsa ini. Nah sahabat itu dididik oleh Nabi, tomak itu selesai karena keinginan mereka memberi. Sehingga Indonesia bisa merdeka begini itu barokahnya didikan ulama, semuanya ingin memberi. Dulu belum ada negara, tentara-tentara kemerdekaan kalau di kampung-kampung itu ya dibiayai donatur-donatur, termasuk bahasa saya, bu saya dulu. Bu itu berapa ton aja beras untuk pasukan Hizbullah, pasukan TNI. Di Aceh ada Dawud Berkeh, ada yang baca berueh. Jadi baca aja kayak kira asap ada yang bereh, ada berueh, saya juga gak tahu orang Aceh kalau baca bereh. Nyumbang berapa emas untuk kemerdekaan Indonesia. Yang Kesultanan Jogja Legowo, Jogja tidak lagi negara tapi diberikan bagian dari Indonesia dan seterusnya. Nah, jadi semua ini barokahnya didikan Rasulullah SAW yang diteruskan para ulamanya bahwa nomor 1 didik masyarakat itu bermental memberi. Dengan bermental memberi apapun kecilnya ini selesai dengan dirinya sendiri.
Itu kalau sampean nggak punya mental memberi, nanti pulang dari Pemda, sok acara di kabupaten berkat ini tok ribet itu. Awas itu, bar ngaji langsung lali berarti sampean. Sudah kalau nggak urun ini sudah luar biasa, nggak urun untuk berkat itu sudah luar biasa. Jadi itu yang makanya Nabi itu Quran dimulai wa mimma rusaqnahum yunfikun. Quran mengajarkan bermental memberi, yunfikun. Nabi berkali-kali ngulang al yadul ulya khairum al yadis sufla. Dan memberi itu tidak harus nunggu kaya. Gambarannya Quran tentang orang baik itu gimana? Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Bukan fis sarra saja, ketika wa dharra juga. Saya pernah guyon sama orang kaya di Jakarta, dia uangnya miliaran, mungkin malah triliunan. Guyon sama saya, Gus saya ini sudah sekian bangun masjid di mana-mana. Saya ini berarti hebat. Enggak, kata saya. Enggak ada masjid agama tetap jalan kata. Karena di kampung-kampung sudah banyak masjid kata. Masih keren tukang becak kata. Kok bisa Gus? Sampai nyumbang masjid 1 miliar, itu masjid apa kata saya? Ya masjid-masjid besar. Nah itu paling dipakai kubah atau menara atau apalah yang tidak mendesak. Tapi kalau orang miskin, ngutangi orang miskin itu kalau nggak utang hari itu nggak makan. Kan nggak mungkin tukang becak ke utang ada bank atau orang kaya raya, kan kenal saja enggak. Mesti orang miskin utangnya sama orang miskin. Saya kalau orang kaya utang Habibidin mesti mau beli Innova karena level orang elit, jadi utangnya itu beli Innova, aksesoris Innova seri terbaru. Tapi kalau orang miskin sama orang miskin utangnya itu beras untuk nyawa. Artinya apa? Kalau saya diutangi Habibidin untuk beli Innova itu ganjarannya itu sekunder. Tapi kalau sesama orang miskin itu ganjarannya primer. Keren mana? Hutang-hutangannya orang miskin sama orang kaya. Satu menyelamatkan nyawa, satu menyelamatkan citra. Dia baru sadar tuh, ternyata orang miskin lebih hebat ketimbang saya, lebih hebat, tapi tidak usah ditiru kata saya. Cuma dia menjadi tidak sombong sekian miliar yang disumbangkan ke masjid karena dia menjadi tahu ternyata itu tidak banget. Nah kecuali masjid-masjid yang kamu nyumbang memang masjid perintis di daerah-daerah yang belum ada masjid. Kalau masjid-masjid besar itu kan kadang kebutuhannya sudah selera, bukan pokok. Nah saya ini cerita ya, jadi supaya orang tahu lah. Zaman Nabi itu orang sudah selesai semua dengan dirinya sendiri. Jadi maksud saya Islam nggak apa-apa tanpa masjid itu masjid yang sudah sifatnya selera. Indonesia kan masjid sudah sifatnya selera semua. Yang dikatakan masjid pokok kan yang dipakai sholat bisa, dipakai alat sesuci bisa. Tapi kalau sudah selera ya fondasinya harus begini, lampunya harus dari kristal, terus kubahnya itu sudah selera. Nah rata-rata sumbangan yang miliatan itu kan sudah ke selera. Sementara orang miskin utang-utangan sama orang miskin untuk menyelamatkan apa coba? Nyawa. Artinya para orang miskin jangan kecil hati, wah saya sudah kok hanya 2 kilo, tapi 2 kilo nyawa. Dan itu pahalanya luar. Nah ini ilmu asas saja. Nah dia itu berhasil seperti itu sehingga orang-orang miskin dulu tuh ngurmat tentara itu ya nganggo wi, nganggo telo, bahkan ada yang pakai apa itu Pak Hartopo itu pisang itu arasnya pisang itu. Gronggolnya pisang sudah dipakai saja Pak tentara. Tentara di mana-mana bisa makan. Coba kalau yang ngamal yang kaya itu tidak cukup. Tapi barokahnya yang miskin juga ikut ngamal itu cukup karena yang miskin itu mayoritas. Jadi didukung kaum miskin pasti menang lah kan kira-kira gitu. Karena di mana-mana orang miskin itu banyak. Menemukan orang kaya itu nyari data. Kalau menemukan orang miskin seketemunya pasti ketemu. Dan orang miskin ini dididik ulama untuk berkontribusi. Sehingga banyak tentara yang ketika dicari Belanda pura-pura jadi petani. Ini juga yang menyelamatkan orang miskin. Nah, ulama dulu tuh orang paling sukses mensuasanakan seperti itu. Nah, itu yang diceritakan di perang Tabuk. Mimpa di maka tayazihu qulubu fariqin minhum. Jadi perang Tabuk itu perang di antara yang paling diceritakan Allah berkali-kali apa? Ya Rasulullah tadi malam saya buruh dan ini dapat 2 sok ya kira-kira berapa kilo loh. Yang 1 paruh untuk keluarga kami, yang separuh saya sumbangkan ke jenengan. Lu coba perang antar negara hanya menyumbang 2 kilo beras, bayangkan. Tapi nilainya bukan 2 kilo. Kalau 2 juta rakyat Indonesia nyumbang 2 beras, artinya hubungannya dengan negara hubungan ingin memberi. Dan barokahnya hubungan ingin memberi, ora pati kecangkeman tomak, ora pati kakean menuntut. Ini yang mahal itu yang nggak ternilai itu. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa sehingga umat Islam bisa mengalahkan pasukan Romawi.